warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Bu Pintar. Bu Pita nemenin kamu belajar. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan agar kita semua selalu sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia dan hewan, serta menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Tapi hari ini ibu tidak akan sendirian, karena ibu membawa teman ibu. Namanya Loreng. Halo Loreng. Halo teman-teman, namaku Loreng. Senang bertemu dengan kalian. Wah, Loreng ceria sekali hari ini. Senang ya Loreng ya? Iya, hari ini aku senang sekali karena aku bisa bertemu dengan kalian semua. Senang katanya Loreng bertemu dengan kalian. Ibu juga senang bisa belajar dengan Loreng. Apakah kalian semua sudah siap untuk belajar? Siap dong, Bu. Baiklah, kalau siap, coba kita lihat video di sebelah sini. Wah, lihat banyak sekali kelincinya ya. Wah, Loreng jadi lapar. Loreng, no. Bercanda, Bu. Loreng cuma senang aja. Lihat, kelincinya bergerak dengan sangat lincah. Kok bisa ya, Bu? Kelincinya bergerak dengan begitu lincah? Kira-kira kenapa ya kok kelinci itu bisa bergerak dengan sangat lincah? Ada yang tahu jawabannya? Iya, karena kelinci itu termasuk makhluk hidup. Dan ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah bisa bergerak. Oh, seperti itu ya, Bu. Terus, Bu, gimana, Bu? Ceritain lagi, Bu. Jadi, manusia dan hewan itu punya yang namanya organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak itulah yang membuat kita bisa berjalan, berlari, melompat, berenang, dan lain-lain. Oh, begitu ya, Bu. Tapi Loreng belum terlalu mengerti, Bu. Apa sih yang dimaksud dengan organ gerak? Jadi, organ gerak itu Loreng adalah bagian dalam tubuh kita yang menyebabkan kita bisa bergerak. Nah, di manusia dan hewan itu sendiri, organ gerak itu dibagi jadi dua macam, yaitu alat gerak pasif, yaitu tulang, dan juga alat gerak aktif, yaitu otot. Alat gerak pasif dan alat gerak aktif ini bekerja sama agar bisa bergerak. Nah, jadi si alat gerak pasif yaitu tulang nih, ada kan tulang dalam tubuh kita? Nih, kalau kita pegang ini keras ya. Nah, itu berarti ada tulangnya. Nah, si tulang ini tidak bisa dia bergerak sendiri. Dia membutuhkan bantuan dari alat gerak aktif yaitu otot agar bisa kita bisa berjalan, berlari, memegang, melompat, berenang, dan juga bisa memanjat. Dikarenakan kita memiliki alat gerak. Alat gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu memiliki dua macam. Alat gerak pasif yaitu tulang dan alat gerak aktif yaitu otot. Kedua alat gerak ini akan bekerjasama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antar kedua alat gerak ini membentuk satu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang akan tetap diam. Namun, walaupun tulang merupakan alat gerak pasif, tetapi tulang memiliki peran yang besar dalam sistem gerak manusia dan juga sistem gerak hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Saat otot yang menempel pada tulang bergerak,
maka otot akan membuat tulang menjadi bergerak sehingga kita dapat bergerak dengan baik. Nah, jadi seperti itu. Sudah bisa dimengerti anak-anak? Iya, sekarang Loreng juga sudah mengerti, Bu. Loreng ngantuk. Kayaknya Loreng sampai sini aja ya, teman-teman. Ibu, Loreng pulang dulu ya. Oke, terima kasih Loreng sudah menemani kita belajar. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Loreng katanya mau pulang nih anak-anak. Nah, sekarang saatnya kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu menentukan ide pokok dalam paragraf. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada teks. Coba perhatikan sama kalian. Ada berapa paragraf di teks ini? Iya, betul. Ada 5 paragraf. Nah, di masing-masing paragraf ini memiliki satu ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Ibu, apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Nah, Ibu jelasin ya. Ide pokok adalah gagasan atau yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Jadi, inti atau yang utama dalam sebuah paragraf. Ide pokok ini disajikan dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa terletak di awal atau disebut juga dengan deduktif. Nah, bisa juga kalimat utama ini terletak di akhir atau disebut juga dengan induktif. Atau bisa saja kalimat utama ini ada di awal dan juga di akhir, atau yang bisa kita sebut dengan campuran. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan ide pokok dan bagaimana cara menemukan ide pokok. Selanjutnya, apa sih yang disebut dengan kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan dan mendukung tentang kalimat utama atau ide pokok. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat dan kita tentukan mana yang termasuk ide pokok dan mana yang termasuk dengan kalimat pengembang di teks berikut. Nah, yuk sekarang kita tentukan mana ide pokoknya dan yang mana kalimat pengembangnya. Kita bahas 3 ya, sisanya kerjakan oleh kalian masing-masing. Yuk kita mulai dari paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, di sini kalimat utamanya atau ide pokoknya adalah terletak di awal kalimat. Maka dari itu di sini disebut paragraf deduktif. Ya, ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Maka kalimat pengembangnya adalah kalimat berikutnya di paragraf tersebut. Kalimat pengembangnya secara umum bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Ya, kemudian paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Dimana ya di sini kalimat utamanya? Iya, betul. Kalimat utamanya di sini juga terletak di awal paragraf atau deduktif. Jadi, ide pokoknya itu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak, ya. Kalimat utamanya ada di awal atau ide pokoknya. Selanjutnya kalimat pengembang itu adalah kalimat selanjutnya setelah ide pokok. Paragraf ketiga. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak.
coba ini yang mana ya? Iya, betul, ini ide pokok atau yang disajikan di kalimat utama itu ada di awal kalimat. Berarti dia adalah deduktif. Ide pokoknya organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan yaitu tulang dan otot. Nah, kalimat pengembang adalah kalimat selanjutnya setelah kalimat utama. Alhamdulillah, kita sudah bisa menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari 3 paragraf. Nah, 2 paragraf berikutnya coba kalian kerjakan sendiri ya. Nah, selanjutnya ibu punya tugas untuk kalian. Coba lihat di sini tugasnya dan kalian juga bisa download di bawah ya. Nah, di situ ada ide pokoknya. Coba kalian selanjutnya buat kalimat pengembangnya yang menjelaskan tentang ide pokok tersebut. Wah, tidak terasa ya, sudah selesai lagi kita belajarnya. Gimana, seru kan belajar hari ini? Nah, mudah-mudahan dengan Bu Pintar, Bu Pita nemenin kamu belajar, kalian semua bisa lebih semangat ya. Terutama untuk murid-murid ibu di SDN Cenengah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Walaupun sekarang kita belajarnya online, kita harus tetap semangat biar kita jadi anak yang cerdas, pintar, dan berakhlak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ibu ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.